important, very timely, not in a happy way, but we all are witnessing really, really tragic political conditions globally, and international relations really on the fringe and all that. So we are very happy to have you. It's just cannot be more timely. Before you start, I'd like to just share your biodata with friends in the class. Jadi teman-teman, saya baru saja menyampaikan selamat datang ke Profesor White, dan saya mau membacakan dulu sedikit biodata dari apa namanya Profesor White. Sebentar ya. Oke. Jadi Profesor Jessica White adalah Sentier Associate Professor Filsafat di Universitas New South Wales di Sydney, dan juga merangkap sebagai dosen di Fakultas Hukum di universitas yang sama. Kita beruntung sekali hari ini mendapatkan kesempatan meminta waktu beliau untuk menuturkan apa yang sedang terjadi di dalam konteks sejarah yang panjang. Dan karya-karya Profesor White sendiri selama ini banyak sekali artikelnya memadukan antara lain ya, filsafat politik, sejarah intelektual, ekonomi politik untuk menganalisis bentuk-bentuk kekinian kontemporer dari cerita tentang kedaulatan ya atau sovereignty, hak-hak asasi manusia, humanitarianisme, dan militerisme. Buku terbaru dari Profesor White adalah Moralitas Pasar, Hak-hak Asasi Manusia dan Bangkitnya Neoliberalisme, diterbitkan di 2019. Ini buku yang penting sekali, dan dimulai dengan pertanyaan kenapa munculnya gerakan generasi kedua dari hak asasi manusia bersamaan waktunya dengan bangkitnya neoliberalisme. Pada saat ini dia tengah menulis tentang pemaksaan ekonomi dan sanksi-sanksi ekonomi setelah Perang Dingin. Saya akan persilahkan Profesor Jessica White untuk memulai kuliahnya. Nanti setiap berapa paragraf saya akan menerjemahkan. Lalu nanti kalau mau bertanya juga begitu, saya akan terjemahkan dan akan dijawab oleh Profesor White. Oke ya, so Jess, the floor is yours. Please, thank you. Okay, thank you very much for having me here. I wish that I were there with you, and I have to apologize for the fact that I will have to lecture in English and not Indonesian. Okay. Saya senang sekali berada di sini dan saya minta maaf bahwa saya tidak bisa menyampaikan kuliah ini dalam bahasa Indonesia. Go on. Okay. In a lecture given in Cairo just 6 months before his death, Edward Said noted that if the post-1948 order had elevated Israel to the status of a progressive cause, that position had now been taken by Palestine. It was now Palestine, he said, just over 20 years ago, that now appeared as a wrong that must be righted. The universality of the Palestinian drive for self-determination, Said argued, had acquired an unbudgeable place in the world's agenda for liberation, sustainability, and resistance. Okay, I'll translate. Dalam satu kuliah yang diberikan di Kairo pada bulan Maret tahun 2003, hanya 6 bulan sebelum kematiannya, Edward Said yang menulis buku yang penting sekali tentang Orientalisme mencatat bahwa di masa pasca 1948 ada deklarasi PBB tentang human rights, tapi juga ketika terjadi penyerbuan pertama ke Palestina, telah menaikkan levelnya Israel sebagai
statusnya adalah penyebab posisi yang sekarang diambil alih oleh Palestina. Sekarang Palestina hanya 20 tahun yang lalu itu menjadi panggung internasional dari sebuah kesalahan yang harus dikoreksi. If this was true in 2003, it is even more true today. The genocide in Gaza and the active participation in it by the United States and all those states that continue to send it weapons and shield it from accountability appears as an extraordinary wrong at the heart of the international legal order. Kalau di tahun 2003 itu benar, apalagi sekarang. Genosida di Gaza dengan partisipasi aktif di dalamnya oleh Amerika Serikat dan semua negara yang terus mengirimkan persenjataan dan memproteksi dari tanggung gugat terhadap semua kesalahan yang luar biasa, ini betul-betul sebuah kesalahan di jantung dari orde internasional atau peraturan hukum internasional. At the same time, Palestine is now more than ever central to what Said called the world's agenda for liberation, sustainability, and resistance. Yet, any attempt to understand Israel's genocide and the status of human rights today must be situated in a very different context to the one in which Said expressed his confidence in a struggle that can consistently occupy the moral high ground. Oke, tapi pada saat yang sama, kedudukan Palestina sekarang bahkan lebih sentral daripada apa yang dituturkan Edward Said sebagai agenda dunia untuk pembebasan, keberlanjutan, dan perlawanan. Usaha apapun untuk mencoba memahami genosida Israel di dalam konteks status dari hak-hak asasi manusia pada saat ini harus menempatkannya di dalam sebuah konteks yang sangat berbeda dengan apa yang dituturkan Said dengan penuh keyakinan bahwa cerita tentang pembebasan dan sebagainya itu disepakati pada sebagai satu agenda yang meyakinkan. Said spoke as the US invasion of Iraq was just beginning and as the deeply hierarchical economic peace promised by the Oslo Accords was giving way to Israel's brutal military repression of the Second Intifada. In retrospect, we can see that Said spoke at the beginning of the end of the high tide of the NGO-led moral politics of human rights. Oke, Said menuturkan atau bertutur ketika invasi Amerika Serikat ke Irak itu baru dimulai tahun 2003 ya, Perang Teluk Nama. Dan ketika justru perdamaian dan pertumbuhan ekonomi yang sebetulnya sangat hierarkis itu dijanjikan oleh kesepakatan Oslo, itu justru memberikan jalan bagi Israel untuk melakukan represi militer yang brutal terhadap Intifada yang kedua. Itu konteksnya adalah seperti itu. Nah, kita juga bisa menaruhnya di dalam satu konteks lain bahwa Said berbicara tentang hal tersebut justru pada awal dari kebangkrutan atau suramnya atau surutnya pasang naik dari politik moral yang dipimpin oleh NGO
mengenai kemanusiaan. In my 2019 book, The Morals of the Market, I showed that human rights campaigns often used a version of human rights that had been shaped by neoliberal thinkers over decades. Throughout the 20th century, neoliberal thinkers drew on the language of human rights to protect private property and investment, to legitimize interventions into the now sovereign territories of former colonies, and to promote an international moral order of competitive market relations. Di buku saya tahun 2019, Morals of the Market, saya menunjukkan bahwa kampanye hak asasi manusia seringkali memobilisasi sebuah versi hak asasi manusia yang sudah dibentuk sedemikian rupa oleh para pemikir neoliberal selama beberapa dekade. Sepanjang abad ke-20, para pemikir neoliberal memperkenalkan bahasa hak asasi manusia untuk memproteksi hak milik pribadi, investasi, melegitimasi intervensi langsung politik masuk ke dalam wilayah-wilayah yang tadinya itu jajahan, wilayah bekas jajahan, dan untuk mempromosikan sebuah rezim moral internasional yang kondusif untuk relasi pasar yang kompetitif. Given that the rise of human rights in international politics came about in the context of globalizing neoliberalism, it should not surprise us that the decline of human rights took place in the context of the end of neoliberal hegemony and the embrace of economic nationalism. Oke, dengan mempertimbangkan bahwa naiknya bahasa hak asasi manusia dalam politik internasional itu juga muncul ketika di dalam konteksnya itu bersamaan dengan neoliberalisme mendunia gitu. Tentu saja tidak usah heran bahwa surutnya cerita tentang hak asasi manusia yang berlangsung kemudian itu berlangsung di dalam konteks surutnya juga hegemoni dari rezim neoliberal dan tamatnya satu dunia kekuasaan yang hanya mengenal satu kutub. Dan ini juga runtuhnya cerita ini juga bersamaan dengan munculnya atau bangkitnya kembali nasionalisme ekonomi. Today, the period of neoliberal globalization and the peace process is being replaced by a new geopolitical conflict, the rise of the far right, and in Palestine, genocide, apartheid, and annexation. This situation has deeply unsettled the normative order of humanity and the form of critique and shaming that operated within it. Oke, hari ini zaman globalisasi neoliberal dan proses perdamaian telah digantikan dengan satu zaman di mana berlangsung konflik geopolitik, bangkitnya golongan ultra kanan, dan di Palestina genosida, apartheid tanpa malu-malu, dan pencaplokan. Situasi ini betul-betul mengganggu order normatif dari kemanusiaan dan bentuk-bentuk yang bisa mempermalukan dan kritik yang bisa dilancarkan dari dalam normatif order tersebut. The scholar Ihab Shalbak has noted that throughout its history,
Israel hardly contested the substance of human rights norms themselves. Instead, it tried to present its own existence as the fulfillment of human rights and Palestinians as the opposite. Oke, jadi scholar Ihab Shalbak mencatat bahwa Israel bukannya mengkontestasi atau menyanggah substansi dari hak-hak asasi manusia atau norma-normanya sendiri, tetapi dia mengemukakan dirinya, menampilkan dirinya sebagai eksistensi dan pemenuhan dari hak-hak asasi manusia itu sendiri, dan orang-orang Palestina adalah lawannya atau kebalikannya. Today, as Israel decisively loses the moral high ground, it has shifted from attempting to justify its own action in universal terms to assaulting the norms and institutions that would try to hold it to universal standards. Oke, hari ini ketika Israel secara telak kehilangan moral high ground, ya, basis dari moralitasnya itu runtuh gitu, dan juga termasuk cerita Zionis liberal yang selama beberapa dekade juga mendukungnya, sekarang bergeser dan mencoba untuk membenarkan apa-apa yang diperbuatnya di dalam istilah-istilah universal untuk menyerang norma-norma dan institusi yang bisa memaksa Israel untuk patuh pada standar-standar universal. This photograph is of Israel's ambassador to the United Nations last year, and he stood in front of the General Assembly and he passed the United Nations Charter through a miniature paper shredder. I think this is a perfect symbol of Israel's attitude and approach to the international legal order. Slide ini menarik sekali. Ya, ini benar-benar menarik karena ini baru terjadi bulan Mei tahun lalu, persis kira-kira setahun, ketika Duta Besar Israel untuk PBB berdiri di depan sidang umum PBB dan memasukkan lembaran dokumen dari piagam PBB ke dalam penghancur kertas, ya, yang kecil yang dia pegang di tangan kirinya itu gitu. Jadi Gaza menampilkan sebuah penglihatan tentang bentuk kuasa yang mau membebaskan dirinya dari topeng tentang kekerasan yang dilakukannya dan dominasi di dalam bahasa hak-hak asasi manusia universal. I might just skip over a couple of paragraphs here in the interest of time. So I'll go down to the paragraph starting in 2003. Said noted that far from being a progressive cause, Israel had become a symbol of oppression, like the United States, for its arrogance, its supremacist attitudes, and for its inhuman policies towards the Palestinians. Di tahun 2003, Edward Said juga mencatat bahwa jauh dari penyokong progresif, Israel juga telah menjadi simbol penindasan, seperti juga Amerika Serikat, untuk arogansinya, sifat dari memenangkan dirinya sendiri atau supremasis, dan juga politik yang tidak manusiawi terhadap orang Palestina. With the re-election of Donald Trump in the United States, shameless disregard for humanity is becoming the norm. This has led some scholars to argue that what we are seeing today
is the rise of a new generation of shameless political leaders. Oke, dengan terpilihnya kembali Donald Trump, pengabaian yang tidak tahu malu terhadap kemanusiaan itu menjadi norma sekarang gitu. Dan ini muncul satu generasi pemimpin politik yang nggak tahu malu dan yang tidak bisa juga menuturkan kenapa pemimpin-pemimpin seperti itu bangkit dan muncul menjadi kepala negara pada hari ini. I want to suggest here that diagnoses that stop at the rise of a new generation of shameless political leaders are unable to explain why these leaders are coming to power at this moment. A focus on Benjamin Netanyahu in Israel or Donald Trump as shameless characters obscures the political and economic context of their rise. Ya, melanjutkan. Jadi fokus pada Netanyahu atau Trump sebagai karakter yang tidak tahu malu sebetulnya mengaburkan konteks dari kebangkitan mereka, kebangkitan politik. Jadi konteks politik dan ekonomi dari kebangkitan karakter seperti ini. Gitu. In the US case, it also obscures the substantial continuities in substance that link the previous Biden administration and the Trump administration, especially in relation to support for Israel's genocide. Di dalam kasus Amerika Serikat ini juga mengaburkan kesinambungan yang penting sekali di dalam praktek, juga di dalam gaya gitu, yang mempertautkan pemerintahan Biden dengan pemerintahan Trump di dalam mendukung genosida Israel. What is clear 2 decades after Edward Said declared that Israel was a symbol of oppression is that today both Israel and the United States have determined that unashamed oppression must become the norm. Yang jelas sekarang, 2 dekade setelah Edward Said menyatakan bahwa Israel telah menjadi simbol dari penindasan, adalah bahwa sekarang Israel dan Amerika Serikat bahkan meyakinkan diri bahwa penindasan tidak tahu malu harus menjadi norma. Israel's political and military leaders have repeatedly made overt genocidal statements that deny the humanity of Gaza's people. Defense Minister Yoav Gallant claimed that Israel is fighting human animals. Prime Minister Benjamin Netanyahu talks of a struggle between the children of darkness and the children of light, between humanity and the law of the jungle. Para pemimpin politik dan militer Israel secara berulang-ulang juga menyampaikan pernyataan terbuka dengan niat membunuh ya, genosidal gitu, yang menyangkal kemanusiaan dari warga Gaza. Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengklaim bahwa Israel sedang bertempur melawan manusia binatang. Dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bicara tentang perkelahian, pertempuran di antara anak-anak cahaya dan anak-anak kegelapan, di antara kemanusiaan dan hukum rimba. Along with the dehumanization of Palestinians, Israeli public figures have denied that ideas of humanity and humanitarianism have a place in its military campaign in Gaza. Bersamaan dengan dehumanisasi orang Palestina,
tokoh-tokoh publik Israel juga secara terang benderang menyangkal bahwa gagasan tentang kemanusiaan dan humanitarianisme itu punya tempat di dalam kampanye militer di Gaza. There is no place for any humanitarian gestures. We must erase the memory of Amalek, proclaimed one member of the Israeli Knesset. Oke, tidak ada tempat bagi sikap humanitarian. Kita harus menghapus ingatan tentang Amalek. Ini konteksnya sejarah ya, menyangkut kitab suci dan sebagainya yang kemudian digunakan secara sangat politis oleh Netanyahu relatif baru. We are too humanitarian. We have to burn Gaza now, nothing less, said another. Kita terlalu manusiawi. Kita harus bakar sampai habis Gaza sekarang, tidak kurang dari itu. But it is not just in Israel that we find these open denials of Palestinian humanity. Tapi bukan hanya di Israel kita menemukan penolakan terbuka terhadap kemanusiaan warga Palestina. A much less remarked example comes from former US President Joe Biden, who finished his Hanukkah address in 2024 with the words, 2023, there are brutal, ugly, inhumane people and they have to be eliminated. Yang kurang banyak dicatat secara publik muncul dari Joe Biden, Presiden Amerika Serikat yang lampau, yang mengakhiri sambutan Hari Raya Hanukkah tahun lalu dengan kata-kata bahwa mereka brutal, buruk, orang-orang yang tidak manusiawi, dan mereka harus dimusnahkan. Replacing the universalist language of humanity with the racialized language of civilization versus barbarism, Biden flaunted his solidarity with Israel's settler colonial project of elimination. Menggantikan bahasa universal tentang kemanusiaan dengan bahasa rasis tentang peradaban versus barbarisme, Biden membanggakan solidaritasnya dengan proyek kolonial pendudukan Israel, sebuah proyek pemusnahan. Just as Israel's defenders have shed any pretense that they see those they struggle against as human, so too they have dispensed entirely with lip service to human equality. Ketika para pembela Israel membuka kedok pretensinya bahwa mereka yang berkelahi melawan Israel itu bukan manusia dan sebagainya, mereka juga sama sekali tidak peduli dengan apa istilahnya itu kata-kata manis tentang kesetaraan manusia, nggak peduli. Following revelations that Israel had killed hundreds of Palestinians during an operation to release 4 Israeli captives from the Nusret camp, UN Special Rapporteur on the Right to Housing, Balakrishnan Rajagopal, wrote, "Countries that celebrate the release of 4 Israeli hostages without saying a word about the hundreds of Palestinians killed and thousands held in arbitrary detention by Israel have lost moral credibility for generations and don't deserve to be on any human rights body." Nah, ini menyambung cerita tentang bahwa Israel membunuh ratusan orang Palestina dalam operasinya untuk membebaskan
warga Israel yang dikurung di Camp Nusrait. Raportur PBB, raportur khusus PBB tentang hak terhadap tempat tinggal, Balakrishnan Rajagopal, menulis bahwa itu para negara yang merayakan pembebasan 4 sandera Israel tanpa menyebut satu kata pun tentang ratusan orang Palestina yang dibunuh dan ribuan yang ditahan di dalam tempat tahanan paksa Israel, sudah kehilangan semua kredibilitas moralnya untuk sekian generasi dan tidak patut berada di dalam badan hak-hak asasi manusia PBB yang manapun. Rajagopal's claim relied on a normative commitment that is supposed to be central to human rights, however much it has been violated in practice. The claim in Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights that all human beings are born free and equal in dignity and rights. Klaim dari raportur Rajagopal itu bersandarkan pada sebuah kesepakatan normatif yang sangat sentral terhadap hak asasi manusia, meskipun dalam praktek sangat dilanggar, banyak dilanggar. Klaim tersebut sebetulnya mengutip pasal 1 dari Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal, bahwa semua makhluk manusia, semua manusia dilahirkan bebas dan setara di dalam martabat dan hak. This abstract assertion of human equality has always coexisted with deep inequalities of both status and material existence. Gagasan abstrak tentang kemanusiaan ini selalu berjalan seiring dengan ketidaksetaraan yang sangat mendalam, baik dalam status maupun dalam materi dari keberadaan manusia. Yet without this axiomatic equality, the very idea of universal human rights breaks down. And today, that axiom of equality is under assault. Meskipun abstrak, kesetaraan yang sifatnya aksiomatik ini itu adalah gagasan yang paling penting, paling inti dari hak-hak asasi manusia, dan itu rontok gitu ya. Hari ini aksioma kesetaraan itu dalam keadaan diserang habis-habisan. Israel's leaders and defenders and rising far-right politicians across the globe increasingly dispense with even the pretense that all lives are of equal value. Para pemimpin dan pembela Israel dan para politisi ultra kanan yang sekarang bangkit di berbagai tempat di dunia secara berangsur-angsur betul-betul mencampakkan pretensi bahwa semua kehidupan itu punya nilai yang setara. One commander of Israel's elite Givati brigades puts it like this: "No Arab falsely called Palestinian will be safe, and we will kill you, because the life of a Jewish and Israeli soul is worth more than enemies of humanity like you." Ini contohnya ya, jadi salah satu komandan dari pasukan elit Israel, Givati Brigades, Brigade Givati, itu menuturkannya begini: tak seorang pun orang Arab yang secara palsu disebut sebagai orang Palestina akan aman. Kami akan menangkapmu, kami akan membunuhmu, karena kehidupan seorang Yahudi dan jiwa warga Israel bernilai jauh
lebih tinggi daripada musuh kemanusiaan seperti kamu. Perhaps the starkest statement of the refusal of human equality and equal rights came from Israel's National Security Minister, Itamar Ben-Gvir. My right, my wife's right, my kids' right to move around freely on the roads of Judea and Samaria, that is, the occupied West Bank, is more important than that of the Arabs, he said, adding, sorry, Muhammad. Ini makin seru nih. Jadi barangkali pernyataan yang paling gelap tentang penolakan kesetaraan manusia dan kesetaraan hak itu justru muncul dari Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir. Kalimatnya begini, jadi hak saya, hak istri saya, hak anak-anak saya untuk bergerak kemanapun secara bebas di jalan-jalan di Judea dan Samaria, yang sekarang adalah yang dimaksud adalah West Bank, itu lebih penting daripada hak-hak orang Arab. Ditambahkan di belakangnya, sorry ya Muhammad. Such claims cannot be universalized or framed in the language of human rights. They are shameless expressions of supremacy and domination, which can only, as Ben-Gvir knows very well, be imposed by force. Pendakuan seperti itu tidak bisa dibikin universal atau dibingkai dengan bahasa hak-hak asasi manusia. Mereka adalah ekspresi tidak tahu malu tentang supremasi dan dominasi yang hanya bisa, seperti Ben-Gvir tahu dengan baik, hanya bisa dipaksakan dengan kekuatan. If humanity was the language of a globalizing neoliberal capitalism, shameless inhumanity is the counterpart of a retreat into economic war between major powers. Kalau kemanusiaan adalah istilah yang juga dipakai oleh kapitalisme neoliberal yang mendunia, maka inhumanity yang tidak tahu malu adalah partnernya di dalam kemerosotan yang terbuka dalam bentuk perang ekonomi di antara kekuatan-kekuatan raksasa. Neoliberal theorists and liberal politicians in the post-Cold War era argued that market relations would bring about universal peace. Okay. Could you repeat again? Sorry. Sorry, I just tried to compress that a bit. All right. Neoliberal theorists and politicians argued in the post-Cold War period that global market relations would bring about universal peace. Oke, jadi para pemikir neoliberal berargumen bahwa pembangunan ekonomi neoliberal yang mendunia itu adalah jaminan dari perdamaian dunia. While such ideas were taken up enthusiastically by world leaders and in the era of globalization, by the time of the first Trump administration, the icicles of a new economic Cold War were already forming. Oke, jadi gagasan dan imajinasi ini dikemukakan di dalam era globalisasi pada saat kepresidenan Trump yang pertama, yang menjadi babak baru dari perang dingin ekonomi yang sedang terbentuk.
In a 2023 speech proclaiming what has been dubbed the new Washington Consensus, US National Security Advisor Jake Sullivan made the break official. While recent international economic policy relied on the premise that economic integration would make the global order more peaceful and cooperative, he said, it didn't turn out that way. Di sambutan tahun 2023, 2 tahun yang lalu, dalam satu konteks yang disebut sebagai konsensus Washington yang baru, penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Jake Sullivan menyatakan bahwa politik ekonomi internasional yang terbaru bersandarkan pada premis, pada janji bahwa integrasi ekonomi akan menyebabkan keteraturan global yang lebih damai dan lebih kooperatif. Tapi ternyata dia tidak terjadi seperti itu. And these photographs here are all of US representatives raising their hand to veto motions calling for a ceasefire in Gaza in the United Nations Security Council. Dan gambar orang yang pada mengangkat tangan ini adalah semuanya bagian dari delegasi Amerika Serikat di PBB, semuanya menolak cerita tentang gencatan senjata di Gaza. Today, among US politicians and their allies, we no longer hear that global commerce will lead to peace. Hari ini di Amerika Serikat dan di negara-negara sekutunya, afirmasi atau kesepakatan liberal untuk mempasifikasi perdagangan, keuntungan relatif dan juga integrasi global telah dikuatkan oleh sebuah bahasa baru, de-risking, friendshoring, dan perang ekonomi. So the Biden and now Trump administrations are using their economic weight to wage war against geopolitical rivals. Jadi sekarang generasinya Biden dan sekarang disambung dengan Trump, kepresidenannya, itu menggunakan senjata ekonomi melawan saingan-saingan geopolitiknya. So what has brought about this change and signaled a crisis of human rights? Sebetulnya jadi apa yang menyebabkan perubahan dan krisis yang mencolok di dalam penghancuran hak asasi manusia ini? I will be very brief, but I would like to point to 4 key transformations. Saya akan coba ringkas, tapi ada 4 yang saya ingin tuturkan. First, what is called secular stagnation or spluttering global growth rates. Pertama adalah adanya satu kecenderungan stagnasi atau tingkat pertumbuhan yang sama sekali eratik, ya, tidak bisa dibaca dengan baik. Second, the rise of China and the end of the unipolar world. Yang kedua adalah bangkitnya Cina dan tamatnya satu dunia yang hanya mengenal satu kutub kekuasaan. Third, profound inequality and the creation of so-called surplus populations. Yang ketiga adalah mencoloknya ketidaksetaraan dan penciptaan apa yang disebut sebagai penduduk surplus
dalam konteks kapitalisme tentu saja. Together, these have undone the previous hegemonic order and brought about a shift to a position of all-out competitive conflict. Ketiganya itu saling menguatkan dan memberikan bentuk pada konflik di antara raksasa ekonomi yang bersaing. Today's economic climate does not provide fertile ground for the language and the practices of humanity. On the contrast, it fosters friend-enemy distinctions, racism, and the rise of the far right. Kondisi ekonomi hari ini tidak menciptakan sebuah lahan yang subur bagi bahasa dan praktek kemanusiaan. Sebaliknya, dia mendorong kita untuk berpikir dia lawan atau kawan. Rasisme juga dan bangkitnya golongan ultra kanan. After decades of neoliberal assaults on workers' movements and the left, it is the political right that has proven capable of capitalizing on the breakdown of neoliberal hegemony. Setelah berdekade-dekade serangan neoliberal pada gerakan-gerakan buruh dan gerakan kiri, sekarang golongan politik kanan telah membuktikan bahwa mereka mampu mengkapitalisir rontoknya hegemoni neoliberal. The right's answers to the crises of the present rely on treating much of the world as disposable and on normalizing violence as a response to social and environmental breakdown. Nah, ini jadi sebagai jawaban bagi krisis yang terjadi sekarang, golongan ultra kanan ini sekarang memperlakukan segala apa yang ada di dunia sebagai boleh dihabiskan atau dihabisi juga, dan menormalisasi kekerasan sebagai respons terhadap rontoknya keteraturan sosial dan lingkungan. In a context of climate crisis, surplus populations, stalled growth, and zero-sum economic relations, Gaza is a laboratory for a new world order in which power and brutality operate without limits. Di dalam konteks dari krisis iklim, populasi atau penduduk dianggap kelebihan bagi keperluan kapital, rontoknya cerita tentang pertumbuhan, dan meningkatnya relasi ekonomik yang bersifat zero sum, jadi saya menang, kamu pasti kalah gitu. Dan di dalam konteks semua tadi, Gaza adalah sebuah laboratorium dari sebuah tata dunia yang baru, di mana kuasa dan brutalitas beroperasi tanpa batas. Today in Palestine, the struggle for Palestinian liberation will therefore decide whether the brutality that Israel is imposing upon the people of Gaza will ultimately become the norm. Perjuangan untuk pembebasan Palestina oleh karenanya harus memutuskan apakah brutalitas yang Israel kenakan bagi warga Gaza itu ujung-ujungnya akan menjadi norma yang baru. Today, in Palestine itself, and amongst those who are working to end the genocide, we see the only hope to invent the struggle for a humanity that is not the humane gloss of US empire and global capitalism, but the demand for universal liberation. Hari ini di Palestina sendiri dan di antara
mereka yang melakukan gerakan untuk mengakhiri genosida, kita lihat bahwa satu-satunya harapan yang bisa membangkitkan kembali perjuangan untuk kemanusiaan itu bukanlah segala sesuatu yang ada dihaluskan di dalam atau oleh Kekaisaran Amerika Serikat dan kapitalisme global, tetapi sebuah tuntutan untuk pembebasan universal. This morning, I woke to news from Iran. Pagi ini saya bangun dengan berita dari Iran. I watched a news anchor duck as the building she was broadcasting from was bombed. Saya melihat seorang penyiar berita merunduk karena bangunan di mana dia melakukan broadcastingnya sedang dibom. I saw the burnt out car that 3 Red Crescent rescue workers were traveling in when Israel targeted and killed them. Saya melihat mobil yang terbakar habis yang ditumpangi oleh 3 pekerja bulan sabit merah yang sedang melakukan perjalanan ketika Israel menyasar mereka dan membunuh mereka. What Israel normalized in Gaza will not remain in Gaza. Apa yang dibikin normal, dinormalisasi oleh Israel di Gaza, tidak akan berhenti hanya di Gaza saja. Thank you. Thank you. Terima kasih sekali. Thank you so much. Now we have, I think we can ask for clarifications, if any, from the class, and then also directly to the question and answer. Jadi teman-teman, itu tadi adalah penjelasan ringkas dari Profesor White tentang apa yang dituturkannya sebagai kebiadaban kemanusiaan yang tidak tahu malu di Gaza. Silahkan kita buka sesi pertama. Saya akan menampung dan akan menerjemahkannya untuk Jessica. Kita buka 3 dulu kalau ada. Itu Nabila sama Dimas Rafa angkat tangan. Ya, silakan. Siapa duluan? Oke, Dimas, lalu Rehan ya. Silakan. Okay, first of all, I hope my voice is clear. Yeah, it's clear. Okay, so I have a quick question. So what can we do as a student since we don't have any great political powers to advocate human rights? And of course, we do not want to do it in the way you frame the neoliberal thinkers that they only advocate human rights for their personal interests. So my question is, so what should we do and what can we do to advocate the clear human rights as it meant to be? Thank you. Oke, terima kasih memperingan tugas saya. Next, Nabila, please. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih untuk Profesor White untuk penjelasannya yang sangat luar biasa pada siang kali ini. Di sini Nabila mau tanya, gimana kalau dampak terburuknya penindasan tanpa malu ini dicontoh oleh banyak negara, sehingga menjadi bisa dibilang sebuah normalisasi gitu. Dan karena hilangnya dari eksistensi HAM itu sendiri. Terus bagaimana cara tuntutan internasional itu bisa kita tegakkan dan kita satukan di masyarakat internasional. Terima kasih, Pak. Ya.
Silakan terakhir. Rehan. Okay, thank you so much for the opportunity. I want to ask, how does the neoliberal ideologies, especially, they normalize the usage of economic violence, but at the same time they condemn physical violence selectively. Thank you. Okay, so just you got the second and the third. I think the first one is, the second one is actually the worry of Nabila is actually, what if this Israeli move and basically dismissing everything about humanity and humanitarianisms, then being replicated by many other countries as a good example, and this is actually the disappearance altogether of the idea about human rights. That's the questions. Okay. Terima kasih. These are very good questions. And firstly, Nabila's worry is my worry also. I think that this is what we are seeing today, and I think that we will increasingly see it. I think that it is very clear. Sorry, should I stop and allow for No, please, go on. Okay. Go on. Okay. I think it's very clear that the United States wants to erode the norms of humanity and human rights. It wants to expand the scope for lawless violence and inhumanity. And I think we will increasingly see many states taking up Israel's example in their own wars and conflicts. Oke, untuk Nabila, kekhawatiranmu adalah kekhawatiran aku juga. Kita akan melihat lebih banyak negara melakukan hal yang sama. Berita buruk nih. Dan Amerika Serikat sendiri jelas bypass semua cerita yang memungkinkan hukum-hukum internasional itu ditaati. Akan banyak negara lain yang akan mengikuti jejak dari Amerika Serikat dan Israel. And then second. As for the other two questions, I'll try to answer them together. I think that on the one hand, it's absolutely true that we have seen a very selective condemnation of forms of political violence or physical violence at the same time as a use of economic power and economic violence. So this raises this question, how, and it's a very good one, how to advocate for a genuine human rights that is not this selective neoliberal model. I think here, and it's possibly not a very helpful answer, but I would like to defer to all of you for two reasons. One is that I think that the so-called West has lost all moral legitimacy, all capacity to propose solutions to the majority of the world's people. And two, I think that your generation will have to reinvent what politics can be and decide whether the language of human rights is useful to you or whether there are other languages that are more compelling and more persuasive and that have more purchase in challenging the inhumanity of the time. Wow, that's impressive. Oke, jadi untuk pertanyaan yang dua, Profesor White menggabungkan jawabannya. Pertama, dia puji, ini pertanyaan penting sekali. Jadi mengutuk secara selektif economic violence dan sebagainya itu menimbulkan pertanyaan memang seperti tadi diutarakan, bagaimana mengadvokasi, mendorong
cerita bangkitnya sebuah cerita hak asasi manusia yang sejati, ya. Bukan yang sebetulnya didorong oleh neoliberalisme. Ada dua yang saya ingin sampaikan pada Anda berdua yang bertanya. Yang pertama adalah bahwa apa yang disebut sebagai dunia barat telah kehilangan semua legitimasi moralnya dan semua kemampuannya untuk menawarkan sebuah solusi buat mayoritas penduduk bumi. Ini oke punya nih. Yang kedua adalah bahwa generasi kalian harus berpikir bersama gimana caranya membangun sebuah gerakan, menemukan kembali apa makna dari kata-kata politik yang betul-betul peduli pada cerita kemanusiaan. Oke. Kita buka sesi kedua ya. So I just open second sessions. Somebody, okay, Sultan. Anyone else? Okay, Farah. Okay, Sultan first and then Farah. Silakan Sultan. All right. Yeah. Good afternoon, everyone. Thank you for the chance on the question. My name is Sultan Tajfala, and I am a student of the IR in the International Relations of Andalus University. The questions will be actually pretty simple because I was also researching on this exact topic on how that Israel actually eroding their own legitimacy, especially with their own government. The question is being, why Israel trying their hardest to legitimate their causes on the genocide when they are supposedly become the most quote unquote liberal nation within the Middle East. Thank you. Oke, jadi Sultan bertanya kenapa Israel yang menurut Sultan itu paling liberal di Timur Tengah, justru dia melakukan semuanya yang bertabrakan langsung dengan cita hak asasi manusia. Farah, silakan. I hope my voice is audible. Yeah, you can. I can hear your voice. Okay. Okay. Thank you for the lecture that we had. It is really gave us a lot of insights, and I want to ask actually, and also maybe give a point. Firstly, since we see the recent what's going on in the life now or in the world, which just shows that humanity or even the liberality or all these kind of values are an individual values. I mean, is it applicable for all the nations? Yeah, since we study that it's universal and so on. And since this values and norms, let's see, shows that are not really equal for everyone, that's mean the reference that we are taking that values from, can we call it as an error, or what we can call it, since this reference is not working for everyone. So this is my first point. The second, or following up with that, what is, from your opinion, Prof, what is the
alternative reference that, for example, social movements or any other organization that can based on or take it as as a reference to do all their actions. Yeah, from your suggestion. And that's all from me. Thank you. Thank you. Thank you, Farah. Ini jadi dari Farah barusan, pertanyaannya dua penting sekali. Yang pertama adalah kalau kita melihat cerita yang dituturkan tadi mengenai hak asasi manusia, yang menurut Farah kurang lebihnya ini fokusnya adalah pada pribadi atau individual. Apakah ini bisa diterapkan sama rata untuk semua masyarakat di dunia? Apakah ini bisa disebut sebagai sebetulnya error gitu ya? Dan ini berkaitan dengan pertanyaan Farah yang kedua, yaitu kalau memang benar ada sesuatu yang nggak pas di sini, ini acuan tandingannya apa gitu ya, untuk gerakan-gerakan sosial, untuk organisasi, itu seperti apa gitu. Apa kita harus tetap mencari yang tadi seolah-olah mau disamaratakan, yang wataknya dan fokusnya adalah pada manusia sebagai pribadi. So please, Jessica. Thank you. These are excellent questions. Both questions mentioned liberalism, so I might make a couple of brief points first about liberalism. First, in terms of liberal ideas and their lack of universality, and also Israel's supposed status as the liberal state in the Middle East, I think it's important, and many of us are aware, that hierarchies and inequalities have always been central to the liberal tradition. Major liberal theorists justified slavery, colonialism, numerous forms of inequality. So that would be the first point. The second would be that, even having said that, I think that it is a fantasy to talk about Israel as a liberal state. It is run by, in many cases, overt fascists, certainly the likes of Smotrich, the finance minister, and Ben-Gvir, the Minister of Security. I don't think that's a controversial designation of them. And it's an apartheid state shamelessly perpetrating a genocide. So should I stop there and then move on, or say that? Okay. So jadi untuk yang pertama, Sultan, saya mau ceritakan sedikit tentang liberalisme. Jadi gagasan liberal itu dan kaitannya dengan imajinasimu bahwa Israel adalah negara liberal di Timur Tengah. Nomor satu, saya ingin bilang bahwa liberalisme itu atribut-atributnya itu harus kita mengerti, dan ada beberapa atribut yang dia tuturkan. Pertama adalah selalu ada hierarki dan ketidaksetaraan, itu yang paling ringan gitu, dan itu selalu sentral gitu ya. Jadi ketidakadilan, ketidaksetaraan, semua cerita perbudakan, kolonialisme dan sebagainya itu muncul dari cerita liberalisme ini sebetulnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Israel itu sama sekali bukan negara liberal, itu fantasi aja gitu. Israel adalah negara fasis. Apa yang dilakukannya adalah fasisme, negara apartheid yang melakukan secara sistematis genosida. So in terms of the question from Farah about should these liberal ideas be taken up if they have shown themselves not to genuinely be universal and not to work for everyone,
I agree that this is a fundamental question. And in terms of alternatives for social movements, partly I would restate my previous response, but for myself, what I am not prepared to give up on is the fundamental idea of human equality. For me, that has to be the starting point of a politics. Otherwise, we're left with brutal racism and domination and supremacy. But I would argue that that axiom that all human beings are equal needs to also have an economic manifestation, if it is not to be simply an abstract gloss on economic inequality. Oke, untuk Farah, apa yang kamu pikirkan dan pikir nggak pas itu memang fundamental gitu ya. Itu hal-hal yang sangat mendasar gitu yang kamu pikirin. Responsku sama seperti respons yang tadi aku sampaikan gitu. Aku lupa tadi menjawab siapa. Tapi aku mau bilang bahwa buatku itu yang aku masih pegang erat-erat itu adalah bahwa kalau kita mau bicara politik, titik berangkatnya adalah kesetaraan manusia. Dan kalau ini gagal kita membela ini, maka kita akan berhadapan dengan rasisme, dominasi, supremasi, orang kulit putih ini dan semuanya itu akan bermunculan dengan sendirinya karena nggak adanya basis tadi itu gitu. Tentu saja yang aku maksud di sini juga adalah bahwa harus ada dimensi ekonominya gitu. Jadi dari cerita kesetaraan itu bukan hanya abstrak. Oh ya saya setara dengan kamu, kita kalau bicara setara, tetapi harus ada perwujudan, manifestasinya di dalam konteks ekonomiknya apa gitu. Ya kan, kapitalisme misalnya udah jelas nggak setara gitu kan. Jadi, nah ini kalau enggak dia akan jadi semacam basa-basi yang abstrak aja gitu. Itu aja. Masih ada yang lain? Kalau tidak ada, saya ingin mengundang Profesor White untuk sampaikan apa namanya tuturan penutup barangkali kalau sudah tidak ada ya. So just I was asking if there's no other comments, remarks, or questions. I would like to invite you to say something in the end as a closing remarks. This very important lecture today. Thank you. I feel like we are on the precipice of a extremely dangerous situation. It's possible that in the time that we have been speaking, the United States has joined Israel in bombarding Iran. If it hasn't done so yet, I expect that it is likely to in the next few days. I think that the stakes are now extremely high for all of us who would like to refuse the normalization of atrocity and violence. And I feel very grateful to be able to speak with all of you and see the care and the thought that you are putting into your study and learning and trying to create a more just world order. Thank you so much. Jadi menurut Profesor Jessica White, kita sekarang betul-betul berada di tubir ya, di tepi tebing dari satu situasi yang
sangat-sangat berbahaya, extremely dangerous situations. Barangkali ketika kita bercakap-cakap ini, Amerika sudah mulai melakukan pengeboman Iran bersama Israel. Dan saya yakin dalam beberapa hari ke depan paling enggak ini akan terjadi gitu. Jadi saya senang sekali bisa bertutur di depan kalian di situasi yang luar biasa ini. Taruhan kita sangat-sangat tinggi menghadapi cerita tentang kekejaman, atrositas, dan kekerasan yang luar biasa ini. Dan jadi kita punya satu kesempatan untuk membayangkan bagaimana kita bisa keluar dengan cerita tandingan dari apa yang sedang terjadi sekarang. V, would you like to say something as a closing remark, if any? Yeah, I just wanna say thank you to Prof. Jessica White, and I hope we will meet in another session because I think it's very interesting and important to can discuss and share about knowledge and everything about human rights and global justice. I hope you will you can join in the next session. And thank you for Mas Yoyo as a good moderator, and I hope Mas Yoyo juga terus mau berkolaborasi dengan kita karena banyak hal-hal penting yang bisa kita pelajari, paling tidak untuk para mahasiswa saya, agar mereka juga mendapatkan opini kedua, ketiga tentang dunia yang tidak baik-baik saja kalau selama ini mungkin mereka berpikir, oh mungkin hanya Masih aja yang ngomong begitu. Jadi ini menjadi penting karena para mahasiswa juga akhirnya bisa belajar langsung dari Prof. Jessica White dan juga dari Mas Yoyo yang keren sekali. Terima kasih sekali lagi untuk Prof. Jessica White dan Mas Yoyo dan untuk kalian semua yang bergabung pada siang hari ini. Saya kembalikan ke Mas Yoyo. Okay, I just want to tell Jessica also, I share without your permissions IHAB's articles that won the prize. So they hold to the article, and I asked them actually to read very carefully. It's brilliant. And also, please feel free actually if you have more articles and all that. And of course, I have the list of all your writings and the Agamben and all that. And so they are now, we make it available to the class and to the audience. Thank you so much, Jessica. Thank you so much, and wonderful to speak with all of you. Pleasure. Oke, terima kasih teman-teman ya. Oke, sampai ketemu. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih, Vi. Terima kasih. Bye.